Oke, nanti kita lihat ya. Kan gini, layak nggak kita memberikan cek kosong kepada seseorang ya tentang keselamatan. Jadi kita pasrah bongkoan jadi sola gracia ya. Hadiah keselamatan dari orang yang dia sendiri masih mencari selamat, itu logik enggak gitu loh. Aku, kamu, kita, kalau ketika kita minta bantuan ya, mesti terhadap orang yang mampu. Yang secara, misalkan bisa bantu gue nggak? Ngapain? Gue lagi bikin studio dakwah ini dananya kurang. Ya mungkin lu bisa bantu 100 juta gitu. Karena nanti akan kita bikin di lantai 2 gitu. Ya. Itu mesti aku minta terhadap orang yang mampu secara finansial. Gak mungkin aku minta terhadap orang yang proletar sama seperti gue. Gak mungkin. Itu logik sederhana. Aku ulangi ya. Aku ketemu temanku. Ya, dulu teman kuliah atau apa gitulah ya. Gimana kabarnya? Wah. Lu itu bantu gue dong. Apa? Gue lagi bikin studio dakwah ini, dananya kurang. Berapa semuanya? Ya kurang lebih 100 juta. Ya sudah, nanti tak transfer. Oke, dia transfer. Pertanyaan gue ke lu semua, mungkin nggak gue minta bantuan dana 100 juta kepada orang yang tidak gablek duit? Gue minta bantuan finansial terhadap orang yang tidak punya kemampuan finansial. Itu logik nggak? Mesti nggak logik. Gitu loh. Ketika gue minta bantuan, itu mesti yang gue mintain itu teman-teman gue yang dia punya kemampuan finansial. Paham di sini? Ya, oke. Sekarang aku kembalikan itu tadi analoginya ya. Mungkin nggak kita ya memberikan cek kosong seolah-olah dia menggaransi keselamatan kita di akhirat nanti, padahal dia sendiri itu tidak punya otoritas tentang keselamatan dirinya. Nanti kita bisa lihat ya. Tapi mohon sabar karena makanya aku bilang problematikanya cukup kompleks di soteriologi salib ini. Ya, nanti kita tahu bahwa Yesus itu mencintai kehidupan. Dia tidak mencintai kematian. Belum lagi nanti aku bahas oleh karena sebab apa Yesus itu tersalib. Benarkah untuk menebus dosa? Biar Alkitab yang jawab nanti. Gue hanya nyampaikan, ini loh data Alkitab. Kenapa Yesus disalib? Jadi ada rentang yang berbeda antara dogma dan Alkitab. Dan gue sudah ingatkan, memang dogma itu tidak perlu dipikirkan. Kalau kita berhadapan dengan dogma, posisi kita hanya 2. Lu terima, ambil. Lu nggak terima, tolak. Gitu aja. Jangan lu pikirkan, orang dogma itu nggak masuk rasional kok. Bagaimana perbuatan yang mengerikan di luar dari peri kemanusiaan kok bisa untuk sebuah penyelamatan tuh ya enggak logik gitu. Ya. Oke, tolong di tap-tap ya, tolong di tap-tap. Ya, tolong di tap-tap. Kita sekarang lihat ya. Kita sekarang yang mau ngajak gue diskusi untuk teman-teman Kristen monggo silahkan ya. Gue mau diketemukan dengan siapa, di mana. Kalau tajuknya ini kan tentang dosa waris ya. Tapi di darat ya. Gue nggak mau kalau virtual ya. Muka ketemu muka ya, kaki ketemu kaki. Tolong gelar di mana ya. Kalau
insya Allah kalau di Jawa sini aja ya gue masih bisa datang lah ya. Ya tiket pesawat berapa itu? Nggak tahu sekarang tiket pesawat berapa. Tolong ya supaya enak gitu. Gue menghargai lulu semua loh ya, bukan berarti enggak. Tapi kan ini gue bahas dalam sudut pandang ilmu gitu. Kalau duduk sudut pandang terapan nggak apa-apa, monggo silahkan. Itu iman Anda dan aku harus hormati. Ya dan teman-teman Kristen gue bilang, gue sepertinya komennya banyak yang gue bilang gini loh ya. Jangan sumbu pendek. Santai aja, kita diskusi santai gitu. Dan gue kan sebetulnya mensikapi si Pak Pendeta itu yang ngaku murtadin gitu loh. Kalau dia bukan nggak ngaku-ngaku murtadin, gue ya terserah lu aja. Lu mau pasti masuk surga atau nggak pasti bukan urusan gue. Kan gitu. Makanya gue bilang ya, kalau lihat video-video kajian gue harus lihat dari seri awal sampai akhir. Nggak bisa di tengahnya lu lihat. Oleh sebab apa aku membahas ini gitu. Karena dia ngaku murtadin, ngaku Islam. Dan dia bilang Islam itu insya Allah nggak pasti. Dia bilang dia cari yang pasti selamat. Ya itulah triggernya untuk aku angkat menjadi tema diskusi kita, gitu ya. Nah, untuk teman-teman, aku nggak sempat baca semua sih ya, karena ya kan aku fokus menjelaskan. Nggak apa-apa saudaraku ya. Tapi di darat ya. Nanti kamu kirim undangannya. Aku kan bukan orang yang nggak bisa dihubungi. Di channel YouTubeku itu mesti ada alamatku, ada di yang bukan yang live ya. Cari yang record itu Grahito kasih yang slide warna kuning. Di situ ada nomor WA aku. Itu bisa hubungi aku. Ya nanti kita nggak apa-apa. Kan berbeda pemikiran bukan berarti harus bermusuhan toh. Nggak apa-apa diskusi di mana. Ya ketemu dengan siapa, tajuknya tentang ini toh ya, kan yang banyak yang nggak terima ketika aku bahas ini, ya di mana, kapan, kasih undangannya, nggak apa-apa, kita diskusi santai aja, nanti ketemu ya haleluya, nggak ketemu ya alhamdulillah, kenapa memang, jadi kita elegan gitu ya, tidak dalam kerangka menghujat ad hominem gitu, gue nggak suka, itu kekanak-kanakan. Ya itu untuk teman-teman Kristen ya, nggak apa-apa, silakan bikin acaranya. Itu tadi sebetulnya ada yang mau ngajak diskusi ya, tapi gue nggak mau kalau virtual, di darat aja. Kalau lu nggak punya duit kan itu kan harus sewa kafe misalkan lah, yang paling sederhana itu kafe lah ya. Kalau hotel tuh kami dulu waktu menggelar itu lihat debatku tentang Tauhid versus Trinitas berapa tahun lalu ya, itu di kampus Widyagama. Dulu nggak tahu sekarang. Itu minimal itu ya 15 atau untuk SIP-nya 20 juta lah kita anggarkan. Untuk satu kali acara. Ya kalau untuk yang lebih sederhana mungkin di kafe aja lah. Kita dulu itu di kampus dan itu sebetulnya sudah dibantu. Itu habis sekitar 15 juta. Kalau kamu nggak punya duit, ya kafe aja, sewa kafe yang kapasitasnya nggak usah banyak-banyak, yang 25 orang gitu. Nanti aku datang. Ya, sewa kafe gitu. Kalau kafe pun nggak bisa ya sudah nggak usah. Nggak usah ngajak-ngajak diskusi. Atau gini aja lah. Coba tawarkan sama aku apa, kalau mungkin, gue bilang kalau mungkin ya, kalau memang dimungkinkan nanti biar Islam yang jadi EO-nya. Tapi aku harus tahu kapasitasnya siapa yang akan diajukan dari Kristen gitu loh. Jangan keras pesorak kamu ajukan ya nggak sumbut harus biayanya. Nggak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Gitu Kang Mas ya, saudara-saudaraku Kristen, saudara-saudaraku kafir ya, begitu ya. Sekarang berapa tuh waktunya? Sudah 41. Kamu masuk jam berapa nanti? Gerai itu jam 9 mau kasih les, dia ngajar sekarang ya, alhamdulillah belajar mengajar ya. Makanya kita pagi-pagi syutingnya, karena nanti jam 9 dia harus mengajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Jadi banyak ya. 2 orang, 1 orang. Pohon pengetahuan. Ular bisa ngomong. Itu sudah aku jelaskan. Sekarang kita lihat dosa ini sudah diselesaikan belum sih? Gitu loh ya. Kenapa di dalam Yahudi kok nggak ada dosa waris? Maka kita lihat. Ya, kita ini masih berkutat di perjanjian lama loh ya. Karena basicnya di sana. Meskipun kita tadi sedikit menukil surat-surat Paulus di perjanjian baru karena memang benang merahnya ke sana ya. Cuman kita sekarang ini masih berkutat di perjanjian lama dulu kita selesaikan. Jadi ujungnya dulu kita lihat tuh gimana, nanti pangkalnya gimana atau dari pangkal dulu ya, bukan dari ujungnya, bukan muara ya. Hulunya dulu kita lihat bagaimana. Hulunya ini di perjanjian lama. Maka di perjanjian lama dulu kita selesaikan. Ya. Ini beberapa masalah sudah timbul ya. Oke. Aku hapus ini ya. Tolong tap-tapnya saudaraku semuanya ya, baik yang Islam maupun yang kafir, kan ini untuk kepentingan belajar bersama. Tolong di tap-tap ya. Tolong terus di tap-tap ya untuk saudara-saudaraku yang Islam maupun yang kafir ya. Karena kan ini untuk diskusi kita bersama ya. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ambilin tisu 1 aja. Tuh di atasnya. Ya, kita coba cari jawabnya. Kenapa dalam Yahudi itu tidak sama di dalam kekristenan yang percaya tentang dosa waris, gitu. Ya, kenapa gitu ya? Apakah masalah itu sudah diselesaikan atau belum gitu ya. Oke. Kamu bisa lihat kitab masih di Kejadian ini ya, kita nggak beranjak dari situ. Ya. Kejadian. Aduh, kalau masih bahasa dia begini. Kejadian 3 ya. Kita bisa lihat ayat yang ke 14 ya. Plus ayat yang ke 15 ya. Sorry. 16 ya. 16 plus ayat yang ke 17. Ya. Jadi 3 ayat ini akan kita analisis. Kenapa di dalam Yahudi itu kok nggak ada dosa waris-warisan itu? Gitu ya. Oke. Nanti kamu kalau ada waktu dibaca semua ya. Itu judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nih. Jadi gini ya, awalnya itu kehidupan itu damai ya, kehidupan damai, surgawi. Kalau aku pakai bahasa surgawi ya. Ya, damai, surgawi ya. Dan akhirnya terpisah. Kedamaian itu hilang, surga itu hilang. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya. Manusia sudah menjadi berdosa, ya. Sudah dilarang tentang pohon pengetahuan, masih dilanggarnya saja karena si ular itu dia merayunya. Ya. Jadi ada pelanggaran. Kan gitu ya.
ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini teman-teman Islam juga pelajari. Nanti ketika kamu baca Al-Quran, kamu ngerti gitu loh ya. Surga itu jana yang... Jadi jangan lagi tanya, jana yang akan kita tempati nanti itu apa? Jana yang ditempati Nabi Adam itu kacau itu. Gue kan sudah bilang ya, jana itu ya tempat atau rasa. Ini kajiannya kelas tinggi ini. Ya. Ketika orang hidup dalam hukum Allah itu jannah. Tapi ketika dia melanggar hukum Allah itu nar. Gitu loh. Jelas no sama yang kafir-kafir itu apa jannah apa itu nar. Kamu Islam kan harusnya bisa jelas no. Makanya ketika turun itu nggak pakai nazar, ya. Dia pakai ihbitu, turun. Kalau Al-Quran itu pakai nuzul, maka disebut nuzulul Quran. Ya, gue sudah bilang jannah ya, bisa taman kalau itu isimnya isim zat, bisa surga kalau isimnya isim makna. Gitu. Itu harus dipahami. Kalau enggak sulit nanti kamu ya memahami bagaimana sih sebetulnya ini yang disampaikan ini gitu. Ya. Jadi penjelasanku ini juga akan menjadi bekal kamu nanti ketika membaca Al-Qur'an khususnya tentang episode Adam. Atau kamu lihat ketik di channelnya Gus Beti di YouTube Subandi T. Sukoco episode Adam itu ada berapa seri sudah dijelaskan. Ya. Oke. Kan ada pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini ada pelanggaran. Masalahnya pelanggaran itu sudah diselesaikan belum? Setiap orang melanggar pasti dia dapat sanksi. Itu sebagai penyelesaiannya. Dan gak mungkin gue yang melanggar sanksinya di elu. Gak mungkin. Gue tanya, Allah ini gimana sih? Yang berbuat dosa bukan saya ya Allah. Kenapa saya yang dihukum? Gak mungkin. Itu logik begitu. Ya. Ada pelanggaran tentang buah yang terlarang, pohon pengetahuan itu ya, yang dilarang itu ya. Akhirnya dimakan juga, kan itu pelanggaran. Itu sudah diselesaikan belum? Sudah diselesaikan belum? Itu loh masalahnya di sini. Diselesaikan itu artinya ya orang melanggar harus dihukum. Kan gitu. Kamu korupsi itu pelanggaran. Kamu badok kata orang Jawa, kamu untal, kamu makan uang rakyat 1 triliun. Nah, itu kamu pelanggaran. Ya. Terus sudah diselesaikan belum? Sudah dihukum belum? Jadi dihukum itu proses penyelesaian, meskipun ada yang bilang juga itu proses supaya membuat efek jerah yang lain tidak melakukannya. Ya boleh, monggo. Tapi aku mengambil sisi lain, penghukuman itu adalah proses penyelesaian. Dan pasti yang dihukum itu yang maling, yang koruptor, bukan orang lain, bukan ponakannya, bukan tetangganya. Pak Hakim itu juga ya bukan orang goblok, dia akan menghukum orang yang salah. Ya, dihukum itu diselesaikan, misalkan pemiskinan yang sekarang menjadi polemik. Artinya yang dikoruptor itu ditarik kembali, kekayaannya ditarik kembali, kan bisa diaudit. Dia misalkan PNS golongan berapa, gajinya 1 bulan berapa, kebutuhan hidupnya berapa, sisanya berapa, dan dia punya kekayaan berapa sekarang. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, berarti yang melebihi dari yang kapasitas yang harus dia terima dari gatek home pay-nya itu ditarik oleh negara, berarti itu uang nggak bener gitu loh. Itu penyelesaian hukum begitu. Nah sekarang kita lihat pelanggaran atas hukum yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang itu 2 orang, bukan 1 orang. Itu harus diralat itu Om Paulus. Kok dia bilang 1 orang? Itu sudah diselesaikan secara hukum belum? Kita lihat kejadian 14, 16, 17.
Jadi gue ini nggak ngarang-ngarang gitu loh. Ini data Alkitabnya seperti ini. Gue nggak berani kalau ngarang-ngarang karena ribet. Orang ngarang itu nanti kalau diminta pertanggungjawaban ribet. Tapi kalau orang berdasarkan teks, tunduk terhadap teks, ya kita tinggal nunjukkan, lah teksnya begini nih. Maka itulah perlunya papan tulis ini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Ini ayatnya, ini. Gitu loh. Tolong tap-tapnya ya. Masih ada waktu, Le? Sekarang buka kitab Kejadian 3:14. Ya. Kita nggak usah bahas dulu ada ular makan debu atau enggak, itu kita abaikan dulu. Sudah kita anggap oke lah gitu. Meskipun kalau suruh ada nggak sih ular makan debu itu? Makanya bahasa-bahasa metafora itu nggak bisa dipahami secara harafiah. Kitab suci apapun setelah gue belajar ya, entah itu Torah, entah itu Injil, entah itu Al-Quran, mesti menggunakan pendekatan dua bahasa, ada yang harafiah, ada yang metafora. Itulah perlunya Al-Quran mengguiding kita ya, ada mutasabihat dan ada mukamat. Semua lu hantam mukamat bubar, semua lu hantam mutasabihat bubar. Mukamat didudukkan mukamat, mutasabihat didudukkan mutasabihat gitu loh. Ini teman-teman Islam jelaskan sama saudaramu yang kafir itu apa mutasabihat atau mukamat gitu loh. Ya. Udah dibuka kitabnya ya, kitab Kejadian 3, 14, 16 dan 17 ya. Oke, yang hard boleh, hard cover boleh. Yang Android gini juga boleh ya. Boleh. Oke. Langsung aja ya biar waktunya cukup karena sudah tinggal berapa menit deh? Tinggal 6 menit ya. Yang ke-14. Lalu ular berfirman, Tuhan Allah kepada ular ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian ya, menggoda si perempuan itu tadi ya. Lihat apa hukumannya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Gue juga nggak tahu kapan ular disebut binatang ternak. Tapi enggak bisa jadi ya, bisa jadi ternak ular diambil apa nih kulitnya kan bisa jadi ya, kan ada juga ternak buaya ya. Cuman kan kalau kita yang disebut binatang ternak itu ya sapi, ya kerbau, ya domba kan gitu kan. Makanya ya mungkin pandangan LAI itu, tapi kan LAI seharusnya melihat ke belakang, nggak bisa melihat ke depan karena peristiwa ini di belakang. Lihat antropologis budaya masyarakat saat itu, ada nggak orang ternak ular? Kalau sekarang kan memang bisa dibenarkan juga ada orang ternak ular. Kepentingannya untuk apa? Diambil kulitnya, bisa untuk sepatu kayak apa kayak ya terserah lah ya. Cuman kalau ini kita tarik ke belakang karena ini peristiwanya jauh sebelum Masehi, ya ini kan Adam tuh ada yang bilang 9.000 sebelum Masehi ya, terserah lu dari bagaimana cara ngitungnya gue juga kagak ngerti gitu ya. Gini, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Dikutuk ular, dihukum ya, dikutuk dia ya, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Kita abaikan dulu ya, apakah ular itu termasuk binatang ternak atau enggak, itu kita abaikan dulu ya. Nanti kamu tanya ke LAI ke Salemba sana ya. Dan di antara segala binatang hutan ya. Kalau hutan ya oke lah ya, karena ular ada di hutan ya, meskipun di sawah juga ada, bukan hanya di hutan ya. Seperti kemarin rumahku kemasukan ular ya. Ya alhamdulillah Gusti Allah Agung lindungi ya lewat momoy yang tahu ada ular. Baru gerah itu, kalau kalau nggak ada momoy mungkin kita juga lama baru tahu kan ular itu kalau masuk dia diem aja gitu. Ya, artinya di sawah juga ada ular, bukan hanya di hutan. Tapi ya oke lah kita abaikan situ ya.
di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kita nggak perlu bahas apakah sebelum peristiwa ini ular tidak menjalar dengan perutnya, karena ini hukuman kan. Yang kedua, apakah ada ular makan debu? Itu nggak usah kita bahas dulu ya. Ya, cuman kalau mau ditekankan, nggak sabar gue sebetulnya gimana memahaminya. Ya dipahami secara metafora, karena nggak ada harafiah ular makan debu gitu loh. Gue nggak nyalahin teksnya, gue nggak nyalahin apa yang tertulis, tapi cara pemahaman kita yang harus mengikuti aturan main itu bahasa metafora. Cuman kan saudara Kristen kita nggak mau kalau dibilang itu metafora, karena nanti surganya surga metafora gitu loh. Ya, karena sampai mampus kamu nggak akan menemukan ada ular makan debu. Ular itu makannya kodok gitu loh. Ya, kodok itu makannya ular gitu, atau binatang-binatang, ikan-ikan kecil gitu ya. Jadi itu nggak usah kita bahas lah ya. Intinya sudah dihukum si ular. Ya, ini ular sudah dihukum, sudah diselesaikan. Ular salah sudah mendapatkan hukuman. Ini ya. Sudah diselesaikan. Ya. Oke. Aku baca lagi 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, dan karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Sudah ya, dihukum ya. Dengan perut menjalar dan debu tanah akan kau makan seluruh. Ini seumur hidupmu ini. Oke, sekarang yang 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, maksudnya Hawa ya. Memang nggak tertulis Hawa di sini, perempuan lah. Kalau lu nggak terima Hawa ya siapa lagi? Karena konsep Alkitab ini kalau kita baca Adamnya satu, Hawanya satu gitu loh. Kalau gue kan nggak, Adam tuh banyak. Bukan hanya satu Adam aja terus jadi sekian banyak, enggak. Dan itu juga gue di dalam sesama saudara Islam gue juga terjadi beda pendapat, yang enggak apa-apa. Kalau dia mau mengikuti kerangka berpikir Bible ya terserah saja. Kalau gue enggak mau, gue menggunakan kerangka berpikir Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu jamak, bukan mufrad. Gitu ya. Oke. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, ya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Lihat itu ya. Supaya waktu mengandung akan kubuat sangat banyak itu ya. Dengan payah ya. Firman-Nya kepada perempuan itu susah payah, nggak tahu sebelum ini dia mengandung ya kan, belum mengandung sebetulnya. Mengandung dengan susah payah. Ya, tapi intinya sudah diselesaikan belum? Sudah, dihukum dengan susah payah itu. Sudah. Oke. Ya. Sudah habis tuh. Sebentar tuh, ini kurang satu ayat. Ya. Aku ulangi lagi. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Ya. Jadi kalau lu nggak percaya tanya sama istri lu. Ya, sakit nggak ya? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu gitu ya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Oke, berarti sudah selesai ya hukumannya ya. Oke, sekarang yang 17 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Siapa manusia itu? Ya Adam itu. Kalau lu bilang gue gak setuju Adam, gue sudah siapa? Terserah lu pilih. Siapa kalau bukan Adam? Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Lihat penjelasan gue. Kan awalnya kan si laki kan kagak mau makan itu buah. Tapi karena mendengarkan perkataan istrimu mendengarkan perkataan ular. Ular itu pinter, dia seperti main bola sodok. Dia mau hantam merah, tapi yang dihantam hijau.
Padahal sasarannya merah. Dia mau hantam Adam, tapi nggak bisa masuk. Dia masuk dulu, hantam dulu istrinya Hawa. Setelah itu Hawa menghantam Adam. Bubar itu larangan. Itu teori main bola sodok kan begitu. Biliar. Nggak tahu sekarang. Zaman-zaman gue dulu. Tapi gue nggak demen main biliar. Gue sukanya badminton sama lari dulu. Ya. Jadi gue dulu jagoan lari. Sekarang ya sudah umur sudah terengah-engah. Kemarin sama Anggara itu ngangkat semen 3 sak aja. 1 sak 40 kilo aja langsung kerasa. Waktu gue masih mahasiswa dulu tahun 80-an gue paling jago lari. Tapi ternyata orang jago lari itu ketika berenang dikalahkan orang jago berenang. Meskipun yang jago berenang itu ketika lari aku kalahkan. Jadi aku dulu punya teman namanya Muhiri dari Lombok. Dia jago berenang, gue jago lari. Ketika lari, tapi gue lari kan dulu ya, bukan sprint ya. Lari maraton gue. Gitu ya. Ketika di darat kita lomba maraton, gue kalahkan. Tapi ketika di air lomba berenang gue dikalahkan. Jadi mungkin tekniknya beda-beda atau gimana nggak tahu gue. Ya, oke, kita lanjutkan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu, ya, makanya perkataan istri itu harus disaring, jangan diterima langsung. Ya. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dikutuk, artinya sudah dihukum, sudah diselesaikan. Lah kalau sudah diselesaikan kok terus masih ada dosa-dosa mana lagi? Sudah selesai masalahnya. Masing-masing mempertanggungjawabkan. Karena memang 3 lakon ini, 3 bintang ini yang bermasalah, maka dihukum. Masing-masing dihukum. Berarti kan kalau sudah dijatuhkan hukuman, masalah selesai, closing. Kenapa harus ada dosa waris? Gue belum ketemu teman gue Yahudi ya, gue mau tanya ya. Ini hipotesa gue, lu boleh setuju boleh tidak. Itulah alasannya dalam Yahudi kagak ada dosa waris, karena sudah diselesaikan. Nanti kalau kita baca Al-Quran di surat Al-A'raf, itu diselesaikan lewat apa? Pertobatan. Lu baca surat Al-A'raf nanti cari di situ ya. Dengan pertobatan. Dosa itu diselesaikan dengan pertobatan. Bukan dengan main tebus-tebusan. Gimana ceritanya? Nggak ada ceritanya sola gracia. Ya. Oke. Itu dulu yang bisa aku sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan. Mohon dipersorry karena terlalu pagi tadi ya. Kita sudah, biasanya kan ba'da duha ya. Cuman karena gerah itu dia ada tugas ngajar, sehingga kita ajukan ya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Ingat ya, ini kita pendekatannya ilmiah ya. Sebagai aplikatif tentunya aku secara pribadi dan mengajak semua saudara Islamku untuk menghormati akidah saudara kita yang kafir ya. Harus kita hormati. Sebagai aplikasi sosial harus kita hormati. Jadi perdebatan-perdebatan ini cukup kita selesaikan atau kita baca di atas ruang-ruang diskusi gitu ya. Jangan terus dibawa ke ranah sosial, nggak baik gitu. Kita harus hormati ya. Makanya aku bilang tadi, kita santai-santai aja. Nanti ada yang setuju monggo, nggak setuju monggo. Tapi intinya sudah kita dapat, meskipun itu hipotesaku, karena aku belum ketemu teman-teman Yahudi, atau kalian bisa tanya, ada nggak dosa waris di dalam Yahudi? Ya. Mesti nggak ada. Kenapa? Memang sudah diselesaikan kok. Kok ada dosa lagi? Ya, oke. Sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya dan alhamdulillah tidak ada kendala, tidak di banned dan tidak ada kendala signal ya. Lancar-lancar saja, semoga bisa diterima ya. Ya, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, dan jangan lupa sholat ya. Khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin ya. Kalau kamu Islam ya kamu sholat.
Kalau kamu kafir nggak usah sholat. Jadi kalau kamu mau bebas dari perintah sholat yang 5 itu, kamu kafir aja gitu loh ya. Oh enggak Gus, aku Islam. Ya kalau kamu Islam kamu sholat. Itu aturan mainnya gitu loh ya. Islam itu enggak memaksa, la ikraha fiddin. Tapi ketika kamu masuk ke dalam Islam, kamu dipaksa oleh aturan main Islam. Gitu loh ya. Jadi Gus, gue nggak mau sholat. Ya lu kafir. Enggak Gus, gue Islam. Lu Islam ya lu sholat gitu loh. Ya, jadi pilihan ada di tangan lu. Karena apa? La ikraha fiddin. Ya, oke. Selanjutnya untuk yang belajar dan yang mengajar untuk kita semua, semoga ada keberuntungan yang kita dapatkan, yaitu rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih semuanya yang telah kasih sholawat apa namanya, gip-gip atau koin-koin atau mawar atau singa atau apa segala macam ya. Dan terima kasih untuk saudaraku yang ada di channel YouTube juga atas sholawatnya, ya, sehingga kajian-kajian ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi terima kasih untuk kalian semuanya yang telah meluangkan waktu 1 jam berapa menit tuh? 8 menit ya, nggak terlalu banyak, 8 menit selesai ya. Terima kasih matur nuwun atas kebersamaannya dan akhirnya aku tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.